ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Kampus rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika Anda perhatikan poster baliho besar yang ada di halaman depan itu, seharusnya yang terjadwal hadir pada malam hari ini adalah Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tetapi karena qadarullah beliau tidak bisa hadir, sehingga yang malam hari hadir adalah saya. Mudah-mudahan tidak ada jamaah yang berpikir untuk walk out gitu ya, karena menganggap saya kurang ganteng gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata orang jadi menteri itu enak. Sayangnya seenak-enaknya jadi menteri nggak bisa dibeli di GoFood gitu ya, nggak bisa dipesan di Shopee Food. Jadi kalau pas berhalangan harus ada yang menggantikan. Insya Allah topik kita malam hari ini adalah topik ya, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Topik kita adalah penguatan sektor perekonomian dan industri berbasis Imtak dan Iptek. Topik yang sangat berat sebenarnya. Mungkin sama beratnya seperti hutang luar negeri kita. Hutang pemerintah kita ya, yang dalam 2 tahun terakhir meningkat drastis 2.000 triliun lebih. Jamaah sekalian rahimakumullah, per 28 Februari ya, per akhir bulan Februari 2022, hutang pemerintah kita sudah mencapai 7.014, sekian triliun. Ya, 7.014, sekian triliun, dari yang sebelumnya itu hanya sekitar 4.000 sekian triliun. Jadi selama 2 tahun terakhir meningkat drastis sebanyak 2.236 triliun rupiah dalam 2 tahun. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya tidak sedang mengolok-olok atau saya tidak sedang mengkritisi siapapun gitu ya. Dan justru saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya penambahan hutang tadi itu ya, kalau dalam konteks Islam bisa dipahami karena situasinya sedang pandemi Covid-19. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya yakin Anda semua paham di dalam Islam ada sebuah konsep yaitu jalbul masalih wadarul mafasid. Mengambil manfaat, mengambil maslahat dan menjauhi madarat. Di tengah pandemi Covid-19, ketika banyak orang yang terdampak, maka memang sewajarnya pemerintah terlibat lebih banyak dalam perekonomian untuk bantu mereka. Dan konsekuensinya adalah pemerintah harus belanja lebih banyak. Sementara pada waktu yang sama penerimaan pemerintah akan turun drastis, karena terutama penerimaan pemerintah dari pajak itu turun. Kenapa? Karena yang dipajaki sedang susah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita merujuk pada Imam Asy-Syatibi ya, di dalam bukunya Al-Muwafaqat ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya maslahat itu bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada maslahat daruriyat, maslahat hajiyat, dan maslahat tahsiniyat. Jamaah sekalian rahimakumullah, maslahat daruriyat adalah maslahat yang harus kita wujudkan, harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau sampai ditinggalkan maka berarti yang wajib itu tidak terjadi. Dan dalam hal ini kata Imam Syatibi ada beberapa yang termasuk dalam kategori maslahat darurat tadi. Di antaranya adalah kata Imam Syatibi ada 5 hal yang termasuk perkara maslahat daruriyat. Yang pertama adalah perlindungan terhadap agama, yang kedua adalah perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga adalah perlindungan terhadap keturunan, yang keempat adalah perlindungan terhadap akal, dan kelima adalah perlindungan terhadap harta. Dalam situasi pandemi Covid-19, perlindungan terhadap itu semua harus kita lakukan at any cost gitu ya. Berapapun biayanya, termasuk kalau harus nambah hutang, nggak apa-apa. Karena memang perlindungan terhadap itu semua harus kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi kalau nambah hutangnya tadi itu
untuk bangun ibu kota baru, ceritanya lain. Nah, gitu ya. Ceritanya lain. Karena pembangunan ibu kota negara baru tidak termasuk ke dalam perkara yang tadi disampaikan oleh Asy-Syatibi itu sebagai maslahat daruriyat. Gitu. Itulah kenapa kita harus bisa memilah mana yang kemudian harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hutang kerja meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena selama 3 tahun terakhir sebenarnya kita memberlakukan APBN darurat. Apa yang saya maksud dengan APBN darurat? Yang saya maksud dengan APBN darurat adalah APBN di mana kita itu, atau pemerintah tepatnya, pemerintah diberikan ruang untuk bisa punya defisit lebih dari 3%. Sebelum pandemi COVID-19, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang itu mengatakan bahwa defisit pemerintah dalam APBN tidak boleh lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto kita. Nah, tetapi karena situasinya lain, karena ada pandemi COVID-19, maka kemudian pemerintah diizinkan punya defisit lebih besar daripada itu. Dan itulah yang terjadi tadi. Maka logika APBN kita adalah logika darurat. Tahun 2020, 2021, paling nggak sampai tahun 2022. Maka mestinya kalau kita bicara darurat, kita tidak bisa bicara tentang pembangunan ibu kota negara baru dengan APBN itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Kembali ke topik utama kita tentang penguatan sektor perekonomian dan industri. Indonesia adalah negara yang termasuk ke dalam kelompok negara-negara berpendapatan menengah bawah, gitu ya, bawahnya pelan aja, gitu ya. Jadi lower middle income countries, gitu ya. Nah, kategori ini atau kelompok ini adalah kelompok kedua dari bawah dalam klasifikasi yang dibuat oleh Bank Dunia. Bank Dunia membuat klasifikasi yang paling rendah adalah low income countries, negara berpendapatan rendah. Yang kedua adalah lower middle income countries, negara berpendapatan menengah bawah, kita ada di situ. Yang ketiga adalah negara upper middle income countries, negara berpendapatan menengah atas. Dan yang keempat, yang paling tinggi adalah high income countries, negara berpendapatan tinggi. Indonesia sekali lagi masih masuk ke dalam kategori lower middle income countries. Kita sempat hampir masuk upper middle income countries, tapi nggak jadi, turun lagi. Gitu ya. Jadi posisi kita adalah di situ. Dan di situ temannya banyak. Temannya banyak yang mungkin kalau saya sebutkan nama-nama negaranya adalah negara-negara yang selama ini Anda bayangkan sebagai negara yang agak miskin gitu. Ya, jadi kita ada di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika dilihat dari klasifikasi yang lain, negara kita adalah negara yang termasuk negara berkembang, developing countries. Alhamdulillah kita bersyukur negara kita bukan termasuk negara terbelakang, bukan termasuk negara least developed countries, gitu ya. Tapi memang kita juga bukan negara maju. Sebab pertama tadi dilihat dari sisi pendapatannya, dari sisi pendapatan per kapita kita, pendapatan per kapita masih rendah, gitu ya, masih lower middle income countries. Kedua, dilihat dari struktur ekonomi kita. Dilihat dari struktur ekonomi kita, perekonomian kita juga masih banyak bergantung pada sumber daya alam. Jadi kita bisa membagi ya struktur perekonomian itu. Ya, salah satu nanti ada sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam. Kemudian ada sektor itu sektor primer. Kemudian sektor sekunder adalah sektor-sektor yang berbasis industri manufaktur, industri pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah sektor-sektor berbasis jasa-jasa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dikatakan sebagai negara berkembang, belum bisa dikatakan sebagai negara maju juga karena perekonomian kita itu masih banyak berbasis sumber daya alam, gitu ya. Jadi dulu ada istilah namanya industrialisasi. Sebuah proses untuk menggeser perekonomian itu dari yang awalnya berbasis sumber daya alam ke berbasis industri pengolahan, dan biasanya nanti semakin maju akan bergeser ke sektor jasa-jasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi dengan negara kita? Sayang sekali saya harus mengatakan bahwa di negara kita ini situasinya belum seperti yang diharapkan. Tetap kita syukuri. Saya tidak mengatakan tidak bersyukur. Kita bersyukur bahwa situasinya sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang terjadi, kita bukan berhasil melakukan industrialisasi, tetapi kurang lebih dalam 20 tahun terakhir yang terjadi adalah deindustrialisasi. Maksudnya gimana itu Pak? Maksudnya adalah bahwa peran industri manufaktur tadi yang harusnya membesar, itu justru malah mengecil. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau dilihat dari data nanti ya, jadi
persentase produk domestik bruto, ya, persentase aktivitas ekonomi, ya, produk ekonomi dalam perekonomian gitu ya, yang masuk ke dalam industri manufaktur itu harusnya sedikit demi sedikit naik, begitu. Dan dulu kita naik sampai dengan awal 90-an naik, mendekati 97 naik, baru kemudian terjadi krisis ekonomi pada waktu itu. Nah sesudah itu masih sempat naik lagi sampai tahun 2002. Tapi kemudian sudah itu turun. Ketika puncaknya dulu kita sempat mencapai 32%. Jadi sumbangan sektor industri manufaktur gitu dalam keseluruhan output yang dihasilkan dalam perekonomian kita. Tapi kemudian turun lagi dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir itu di bawah 20%. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi tadi? Sekali lagi yang terjadi deindustrialisasi. Kalau menggunakan istilah yang lebih teknis, yang terjadi adalah premature deindustrialization, deindustrialisasi yang terlalu cepat. Sebenarnya Indonesia nggak sendirian sih, ada juga beberapa negara lain, negara berkembang lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita bergeser sebagian dari sumber daya alam ke industri manufaktur, harusnya itu dikembangkan dulu industri manufakturnya sampai kita benar-benar bisa mendapat manfaat yang besar dari situ, dan baru kemudian setelah itu geser ke sektor jasa-jasa. Yang terjadilah kita itu terlalu cepat. Ya, jadi kita langsung bergeser ke sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kok itu bisa terjadi? Gitu ya, tentu saja nanti kalau didiskusikan bisa menjadi sangat teknis. Tapi izinkanlah saya untuk memberikan penjelasan yang sifatnya lebih umum, lebih mudah untuk dipahami untuk forum yang sangat singkat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saya boleh memberikan ilustrasi, yang terjadi adalah insentif yang keliru. Insentif bukan gaji loh ya. Insentif yang saya maksud adalah, ya, kalau dalam Islam itu kan ada surat ya, ada surat Al-Zalzalah ayat 7 ayat 8 ya. Surat Al-Zalzalah itu wailuli kulli humazatil lumazah dan seterusnya itu ya. Jadi ada ayat ke-7 dan ayat ke-8. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau ditegaskan dalam ayat itu bahwa barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah meskipun kecil sekalipun, maka dia akan dapat balasannya, dan balasannya juga adalah baik, sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan meskipun sangat kecil, maka dia harus melakukan balasan yang juga yang itu balasannya adalah yang jelek. Nah, harusnya yang terjadi adalah begitu. Ya, di mana yang berprestasi diberi reward, yang gagal dikasih punishment. Yang jahat dihukum, yang baik dipuji. Kira-kira begitu. Harusnya kan begitu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam situasi kita sayangnya bukan seperti itu. Yang terjadi adalah tadi saya menyebutkan salah insentif. Gitu ya. Atau kalau saya menyebutnya, jadi apa sih? Apa yang terjadi di Indonesia? Saya menyebutnya sebagai masyarakat salah insentif. The misincentive society gitu ya, sebuah masyarakat yang salah insentif. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi kita menghadapi situasi di mana dalam banyak hal, tidak semua sih alhamdulillah. Dalam banyak hal kita itu justru diberi insentif sedemikian rupa sehingga kita diajak untuk berbuat yang jelek, bukan yang berbuat yang bagus. Diajak untuk mundur, bukannya maju. Diajak untuk menyimpang ketimbang lurus. Maksudnya gimana itu? Nah, saya berikan ilustrasi yang sederhana. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah berada ya di perempatan jalan, gitu ya. Lalu lampunya itu kuning. Jadi harusnya kalau kuning itu kita tahu dari SD dulu diajarin, lampu itu kalau kuning itu artinya adalah hati-hati, siap-siap, sebentar lagi akan merah dan berhenti. Ya, maka pesannya kira-kira adalah kalau kuning itu mengerem gitu ya, mulai pelan-pelan begitu ya. Persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, seringkali orang-orang yang berpikir begini, oh iya ya bagus nih, ini kuning aku mau ngerem gitu. Itu dia akan menghadapi risiko yang sangat besar, yaitu apa? Risiko ketabrak dari belakang, karena yang belakangnya berpikir bahwa kalau kuning itulah tanda-tanda untuk ngebut. Gitu ya. Nah, saya pribadi pernah mengalami situasi seperti itu. Bayangkan yang tinggal di Jogja ya, di Jalan Solo, sebelah kiri belok ke Ring Road Utara begitu ya, kita mau lurus, itu kan banyak bis, banyak truk, banyak macam-macam gitu ya. Ketika saya berpikir bahwa ini kuning nih harus ngebut nih, sebenarnya bukan karena taat-taat banget, tapi kan ada polisi di situ gitu kan. Gitu ya. Terus kemudian saya mengerem. Apa yang terjadi? Ternyata di belakang saya bisa malah ngebut gitu ya. Untung nggak nyenggol. Kalau nyenggol nggak ketemu di sini kita. Gitu ya. Jadi yang terjadilah justru di belakang saya itu bisa malah ngebut gitu. Dan itulah yang sering terjadi. Apa kemudian kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau gitu, kalau pas kuning itu daripada risikonya ditabrak orang, dah mendingan ikut-ikutan aja deh gitu. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasi sederhananya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di masjid kampus alhamdulillah sudah nggak begitu ya. Tapi di banyak tempat kadang-kadang rapat RT, rapat pemuda begitu, undangannya jam 7 malam. Gitu ya. Tapi tidak ada satupun orang yang akan datang jam 7. Mereka akan datang jam 8.
Apakah mereka begitu karena ditakdirkan dari awal, dari sebelum lahir itu sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang telatan? Enggak. Gitu ya. Apakah mereka itu ditakdirkan sebagai orang yang tidak disiplin? Bukan. Apakah karena kita punya budaya disiplin? Bukan itu. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan adalah bahwa saya tahu kalau saya datang jam 7 saya akan jadi orang paling merugi. Kenapa? Saya begitu datang sampai sana jam 7 jadi orang pertama sendirian nganggur 1 jam nungguin yang lain nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Masih lumayan lah sekarang ada HP, bisa mainan HP gitu ya. Tapi kalau dulu sulit. Sebaliknya, ketika Anda berpikir saya akan datang jam 8, maka Anda akan menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kalau Anda datang jam 8, begitu Anda datang, teng, yuk kita mulai rapatnya. Gitu kira-kira. Jadi orang yang paling tidak berprestasi itu dapat reward, orang yang paling berprestasi itu dapat punishment. Nah, itu terjadi di mana-mana. Termasuk dalam konteks-konteks yang terkait dengan industrialisasi tadi. Bapak Ibu sekalian, banyak produsen itu pengennya memproduksi dengan bagus, mengembangkan produk dengan bagus dan seterusnya, tetapi meskipun sudah berusaha dengan bagus, mengembangkan produk yang bagus, berusaha untuk pokoknya top deh kualitasnya gitu ya. Tapi begitu ketemu dengan yang mau beli, yang beli itu ternyata nggak peduli dengan bagus-bagus itu, yang mau beli itu cuma peduli satu hal aja. Mas, nah aku tuku godamu, kowe nggak aku piro, kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi nggak peduli bagus-bagus, itu terjadi sebagian di sektor swasta, terutama perusahaan yang besar, di mana di situ ada decision makernya bukan pemiliknya langsung, begitu. Dan juga banyak di instansi pemerintah. Lalu pesan apa yang disampaikan kepada produsen? Udahlah kalau kamu punya produk nggak usah susah-susah, nggak usah ngoyo membuang uang untuk investasi, apalagi riset and development, nggak usah. Yang harus kamu lakukan adalah pastikan sisakan sebagian uang untuk nanti memenangkan tender, gitu ya. Pastikan sisakan sebagian uang untuk nanti bisa memberikan kickback kepada siapapun staf yang nanti akan mengambil keputusan itu. Nah, itu kalau terjadi setahun 2 tahun sih mungkin nggak terasa, tapi kalau itu terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan itulah yang terjadi. Gitu ya. Jadi investasi yang terkait dengan peningkatan kualitas produk itu rendah, investasi yang terkait dengan hal-hal lain yang kira-kira bisa meningkatkan daya saing itu juga rendah, tapi kemudian dipikirkan adalah menghadapi yang semacam itu seperti tadi. Nah, masih lumayan kalau pengusaha ini tetap berpikir untuk jadi produsen. Anak-anak muda melihat situasi seperti itu, mereka terus belajar. Oh, kalau gitu berarti jangan jadi produsen. Oh, ada doktrin di antara anak muda itu yang para pengen jadi pengusaha-pengusaha itu. Mas, paling cepat itu kalau mau dapat duit jadi maklar, Mas. Gitu ya. Maklaran karena cepat. Gitu ya. Dan maklar di situ konteksnya ya sebagian tadi seperti semacam tadi, mencari rente. Gitu ya, mencari rente. Jadi yang mau produksi dikit. Gitu, karena udah susah tadi, mendingan udah maklaran aja deh. Gitu, maklaran. Maklarannya lumayan masih kalau produk yang dimaklar itu produk-produk domestik. Sebagian kemudian larinya adalah maklarannya produk-produk impor. Gitu ya, yang kecil-kecil, impor kecil-kecil lah. Paling itu kalau kita lihat pamflet-pamflet itu di pinggir jalan, di lampu merah itu tulisannya adalah pelatihan impor produk dari Cina, gitu ya, dijamin cepat kaya, kira semacam gitulah. Nah, itu yang kelas kecil-kecil itu, kelas kecil. Kalau kelas yang besar-besar mainnya ya lisensi impor. Gitu ya, lisensi impor. Jadi orang bukannya berpikir tentang apa, tapi kemudian lisensi impor. Nah, kemudian yang mengambil kebijakan gimana? Yang mengambil kebijakan juga sama aja. Kalau misalnya kita membuat kebijakan, oke, kita akan membatasi impor dalam rangka melindungi produk dalam negeri dan supaya produk dalam negeri itu berkembang, besar, tumbuh dan seterusnya, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia kemudian buat kebijakan, oke, kita akan mengizinkan impor dengan kuota sekian, maka setiap unit kuotanya itu, mungkin per kilogram yang dibeli, mungkin per apalagi satuannya ya, per volume meter kubik atau apapun gitu, dia bisa langsung dapat uang itu. Saya kira saya nggak usah menjelaskan contoh-contohnya lah. Dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir saya kira banyak kejadian yang semacam itu. Berapa orang yang sudah masuk penjara gara-gara kasus semacam itu. Dan itulah yang terjadi. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau diakumulasi secara keseluruhan adalah bahwa ya tadi saya menyebutnya sebagai situasi salah insentif, di mana kita itu tidak terdorong untuk maju, tidak terdorong untuk menjadi lebih baik, tapi kemudian kita terdorong untuk mundur, gitu ya. Dan pada konteks industri itu juga terjadi. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan terkejut kalau misalnya Anda mendengar bahwa 90 sekian % bahan baku obat-obatan kita adalah produk impor.
Jangan terkejut kalau nanti ada banyak produk-produk, loh cuman kayak gitu aja kok impor ya? Emang Indonesia nggak bisa bikin? Bisa kalau mau bikin. Masalahnya lah kalau Anda bikin nanti siapa yang mau beli? Gitu ya. Ada tuh kadang-kadang pertanyaan sederhana tuh kalau pas saya lagi pulang kampung ngobrol dengan tetangga, Mas, masa sih Indonesia ki sendok impor Mas gitu ya? Sendok, garpu atau apalah kecil-kecil gitu. Terus pertanyaan, apakah kita nggak bisa membuat? Gitu ya. Loh kalau membuat itu gampang, itu cuman kelasnya UKM rumahan itu udah bisa itu buat. Di CPR sana banyak yang bisa buat kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia buat apa bisa laku? Nah kemudian ya karena nggak bisa laku, kesimpulannya adalah nggak usah buat. Gitu. Ya tadi itu. Yang kemudian yang lebih cepat kaya adalah yang maklar termasuk yang mulai dari yang kelas kecil, ya maklaran impor kecil-kecilan sampai yang besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Ya ini situasi yang tidak mudah sebenarnya, berat. Gitu ya. Berat dalam artian bahwa itu nggak bisa diubah hanya satu orang, atau kita nggak bisa berharap kemudian datang Ratu Adil mengubah semuanya, nggak bisa, karena ini akan berputar dan itu termasuk dalam lingkup-lingkup yang kecil Bapak Ibu sekalian, lingkup-lingkup yang besar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara pada konteks politik misalnya, orang itu kalau lurus, jujur, kemungkinan terpilih jadi ketua partai lebih kecil daripada dia nggak jujur. Gitu ya, karena untuk sampai situ tuh perlu mekanisme sedemikian rupa sehingga hanya yang mau melanggar yang bisa kepilih gitu. Kalau mau maju bupati, wali kota, gubernur, termasuk presiden juga sebenarnya, itu juga kayak gitu. Jadi Anda harus bisa berkompromi dengan siapapun dan seterusnya begitu. Kalau yang maju itu orang yang kekeh, gitu ya, walaupun mungkin berkompromi, mungkin insya Allah yang efek dari yang kan dia harus kompromi dengan siapapun tuh, kompromi baik dengan orang yang baik maupun yang jahat demi dapat dukungan gitu kan, dengan siapapun begitu ya. Nah kalau beliaunya itu yang terpilih itulah orang yang memang kuat, bagus, maka kemungkinan walaupun tetap menjaga keseimbangan dia harus menyenangkan semuanya, tetapi minimal mungkin sisi yang baiknya agak lebih kelihatan. Tapi kebanyakan nggak begitu. Kebanyakan bahwa yang lebih dominan adalah sisi di mana tadi itu dia harus kompromi itu yang membuat ini menjadi sulit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi itulah situasinya. Saya tidak sedang membuat kita sedang mengajak Anda untuk berpesimis gitu ya, menjadi pesimis, menjadi merasa bahwa ini nggak mungkin dilakukan, ya sudah deh apa saja. Enggak, insya Allah kita tetap bisa. Tadi saya katakan di awal bahwa tidak semuanya begitu, masih ada ruang-ruang yang menunjukkan bahwa hal-hal yang baik masih dapat reward yang baik, dan bahwa hal-hal yang tidak baik mendapat punishment. Insya Allah kalau kita bisa lakukan bersama-sama. Bagaimana kita melakukannya? Paling gampang ya kita ikuti syaranya Hakim, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau Anda melihat sesuatu yang harus diberi reward, kasih reward. Kalau Anda melihat sesuatu yang harus dikasih punishment, kasih punishment. Kalau Anda melihat sesuatu yang salah, ingatkan. Kalau Anda melihat sesuatu yang baik, kasih pujian, jangan pelit-pelit. Gitu ya. Kedua, Anda mulai belajar ya, terutama yang masih muda-muda. Kalau saya lihat tuh di grup-grup WhatsApp, di grup-grup apapun lain-lain lah diskusi gitu, saya lihat seringkali kita itu tidak bisa membedakan antara hal-hal yang benar dan yang salah, kemudian semuanya itu ya, yang terjadi adalah kalau kita udah nggak suka semuanya salah, kalau kita udah senang semuanya bagus, dan itu merusak reward dan punishment. Karena yang terjadi adalah kalau udah dimusuhi ngapain juga berbuat baik, toh tetap akan dimusuhi juga kok gitu. Jadi belajarlah untuk melihat itu secara dipilah-pilah, mana bagian yang harus dipuji, mana bagian yang harus dikritik, mana bagian yang harus diperbaiki dan seterusnya. Jangan sampai kecintaan kita yang berlebihan pada sesuatu membuat kita, atau kebencian kita yang berlebihan terhadap sesuatu membuat kita menjadi tidak adil, tidak fair, karena itu justru bagian dari yang menguatkan tadi salah insentif tadi. Jadi mari kita bersama kita ubah gitu ya. Mungkin saya tidak bisa panjang-panjang, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan perubahan itu pelan-pelan begitu, dalam konteks apapun, mulai dari urusan yang mungkin paling kecil-kecil sampai mungkin urusan yang lebih ke publik, urusan besar, termasuk mungkin dalam urusan politik. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.